tidak terduga untuk lebih fokus kepada penanganan COVID-19 ini. Baik, di Dinas Perdagangan dari ini beberapa bentuk realokasi dan refocusing yang sudah diarahkan dari kementerian ke kita untuk bagaimana kita melakukan penanganan dengan cepat untuk memutus rantai dari penyebaran COVID-19 ini. Next. Nah, kemudian juga kebetulan di Dinas Perdagangan dari awal kami terlibat di dalam paket penyiapan JPS ya, baik mulai tahap 2 dan tahap 3 nanti. Itu berkaitan dengan beberapa produk yaitu sabun, kopi, dan ada kue kering ya. Lanjut. Nah, ini juga beberapa stimulus yang relaksasi yang diberikan pemerintah pusat, tentunya kita sudah tahu. Lanjut. Terus ya. Ya, jadi sebenarnya bagaimana kita sesuai dengan materi kita pada siang ini yang kami dapatkan, bagaimana untuk pengembangan ekonomi di masa pandemik ini. Tentu Dinas Perdagangan ini merupakan dinas hulu, dinas hilir begitu. Setelah hulunya sudah semua berbicara dari perindustrian, koperasi dan lain sebagainya, dinas teknis itu, dan inilah yang akan bekerja di awal di hilirnya untuk bagaimana nanti perdagangan di hulunya, di hilirnya begitu ya, untuk memasarkan atau bagaimana melakukan upaya di dalam melakukan market terhadap seluruh produk-produk yang dihasilkan oleh UKM kita. Dari pengalaman histori JPS kemarin, alhamdulillah ternyata memang apa yang menjadi pertentangan di awal berkaitan dengan apakah kita seperti apa yang disampaikan Pak Gubernur, bahwa pertentangan antara ekonomi dan kesehatan itu sangat mengemuka, tetapi kita tentu mengambil langkah yang tepat berkaitan dengan ada keseimbangan kesehatan dan ekonomi itu. Jadi ekonomi ini bukanlah sesuatu yang tidak penting, tetapi itu merupakan suatu bentuk juga bagaimana kita menggerakkan, memberdayakan masyarakat yang tersangkut atau yang di dalam masa pandemi ini untuk melakukan pemberdayaan dan sebagainya. Karena kalau tidak melakukan itu, tentulah krisis yang lebih besar akan kita alami ya. Dan itu beberapa tadi yang yang sebelumnya. Nah, jadi ini upaya sebenarnya untuk membangkitkan ekonomi di tataran baru ya, new normal ini tentu kita harus melakukan suatu bentuk adaptasi baru, termasuk juga dengan bagaimana UKM kita di NTB ini. Yang tentu seperti ini ada 3 upaya sebenarnya bagaimana kita sekarang ini ke arah yang sifatnya digitalisasi ya. Kita akan mengupayakan bahwa UKM kita nanti juga new UMKM gitu, yang berbasis pada digital. Karena kalau ini kita tertinggal ya, tidak akan karena dampak dari pandemi ini kemudian ke new normal atau tatanan baru itu lebih kepada bentuk ya, bagaimana bentuk keamanan dari masing-masing orang ya, baik itu pelaku usaha maupun transaksi jual belinya. Kemudian tentu ada inovasi di berbagai sektor ekonomi, yang artinya ini juga bagaimana UKM ini juga merilis atau membuat produk yang lebih bersesuaian ya, sehingga dia mungkin lebih kepada hal-hal yang sekarang lagi mengemuka. Kemudian juga ada ekonomi kreatif dan sebagainya, dan sama sebenarnya hubungannya dengan itu. Lanjut. Nah, ini ada beberapa kunci sebenarnya untuk UMKM kita. Itu yang pertama ya, para pelaku harus berani melakukan penjualan secara daring ya, yaitu dalam jaringan, karena kita tahu situasional seperti ini akan ini berdampak lama untuk bagaimana kita menciptakan perdagangan atau market itu dalam bentuk daring ya. Kemudian bagaimana pelaku usaha harus lebih adaptif dalam mudah bisa kita lakukan ketika secara ekonomi dia juga sudah berdaya, ada ketahanan
pangannya di sana dan sebagainya itu, dan itulah sebenarnya